Hai pemirsa, selamat datang di acara Tidak Jelas ini. Kayak bawa berita. Iya, gue jadi kayak bawa berita Pemirsa gitu. Pemirsa, nampaknya tajam siletnya. Apa kabar Alma? Di sini ada Alma. Hai Alma teman-teman. Sulfiani Nutrisari. Biar lucu. Ini Tijus. Oh, Tijus. Yang murah. Murah ya? Iya. Ada ya? Ada. Yang versi mahalnya apa tuh kira-kira? Versi mahal Good Day. Bisa. Kalau kita ya yang miskin ya. Kita tunggu ya sponsor-sponsor ya. Masuk Boleh dong, mahal, Ki. boleh murah. Iya, Belum apa-apa iya. dengan kita sponsor. Iya. Dan ada saya Gamila Arif di sini. Benar nggak sih nama gue Gamila Arif? Benar. Masih benar ya. Belum ganti kan? Mengganti. Dan kita akan menjadi host untuk podcast perdana dari Ladies Out Loud LOL. Yeay. Kita bikin yel-yel dulu dong. Apa tuh? LOL. Hahaha gitu ya. Hahaha gitu ya. Kamila ke kanan, aku ke kiri gitu. Terus kita langsung di cancel deh gitu. Agak freak gitu. LOL, LOL. Hahaha. Nggak ada yang tepuk tangan loh. Nggak ada tepuk Nggak ada. tangan. Ada yang support tuh semuanya ya. Nanti gue pasangin sound effect aja deh. Ditempelin. Apa kabar Alma? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Ya kita konsepnya ngobrol-ngobrol aja. Kita harapan kita adalah yang pengen stand up, ciwi-ciwi nih supaya semangat. Ya, iya. Dan kita udah, kalau di Cemika udah ada nih tempatnya, yaitu di panggung LOL, Ladies Out Loud. Itu biasanya setiap hari Rabu ya. Gue Betul, bahkan nggak Rabu. tahu sebenarnya. Tapi emang hari Rabu banget ya, selalu Rabu, nggak pernah geser-geser. Selama ini sih tetap Rabu sih, Mbak. Cuman kadang bisa 2 minggu sekali. Kadang menyesuaikan juga sih sama jadwal di Comikanya gitu. Baik. Yang nonton biasanya ribuan orang ya. Tadinya puluhan ribu guys. Tribun atas, tribun bawah. Rapat sekali. Rapat Nyamuk juga ikut. Tapi yang penting, nah yang kita tuh ngincernya supaya kalau misalnya lo tertarik sama stand up, cobain open mic aja dulu. Cobain aja teman-teman. Terus kalau misalnya lo gue nggak berani nonton, nggak berani manggung, gue pengennya nonton. Jangan lupa juga nonton karena bisa nontonnya online. Betul. Jadi lebih fleksibel nih. Mungkin teman-teman males keluar rumah ya kan. Atau pengen ketemu komiknya langsung, bisa ada pilihan datang ke sini atau mau nonton secara streaming gitu. Betul. Ada tiketnya nggak sih? Ada dong. Oh iya, Ada dong. ada. Kalau mau streaming 35, kalau mau langsung 50 ya, Kak. Apa? Mantap. Gil. Kita sebenarnya pengennya dengan adanya podcast ini minimal lebih deket ya sama yang nonton, Benar. dengerin gitu kan. Pengen dong cerita-cerita mungkin masa kecil Alma ini. Kita langsung cerita pengalaman ketika Alma hampir meninggal. Langsung dibocorin sama Mbak Gamila. Kacau. Soalnya apa? Cerita masa kecil ya, teman-teman. Ada satu kejadian nih, Mbak Gamila. Di hidup gue yang masa kecil gue tuh kayaknya tolol banget gitu. Jadi satu ketika gitu gue abis jajan kan. Ini boleh nyebut kan ya? Nyebut merek boleh kan? Boleh. Gue beli permen relaksa. Lu tahu kan permen relaksa segede apa? Segede koin gopean tuh segitu. Terus gue nggak tahu lagi bercanda atau lagi ngobrol waktu itu, karena ini udah lama banget, zaman gue SD kelas 2 atau kelas 3 gitu. Nah itu baru beberapa kali gue emut langsung ketelan, Mbak. Nyempil di sini nih, di nggak tahu di kerongkongan gue kayaknya nih. Kayaknya gue mati deh di sini. Itu Rasanya kayak ada logam gitu nggak sih? logam benar kayak batu gitu. aduh gue harus ngapain kelas 2 SD gitu kan. Gue mati, gue ngapain sampai gue nggak bisa ngomong, Mbak. Gue nggak bisa ngomong Terus sampai kayak orang-orang gue lagi nggak ada orang ngobrol atau apa gitu. iya nggak tahu itu, gue nggak tahu kronologi gimana. Yang jelas gue nggak bisa ngomong waktu itu, dan gue ngambil air minum. Kayak lu lu makan nih nggak minum pasti kan kayak ketahan gitu kan di sini di leher. Itu lebih parah, Mbak. Kayak gue nggak bisa ngomong gitu. Aduh ya Allah, mati kayaknya gue. Tapi lu sempet kepikiran untuk minum gitu ya? Iya, coba gue bingung Itu juga minum mau kemana minta tuh? Ke dapur atau kayak gimana tuh? Nah itu kayaknya ke rumah sih. Oh jadi lu itu di luar rumah kejadiannya? Iya. Nah Tapi gue nggak tahu, gue nggak tahu itu gue kejadian ini gue lagi sama teman gue atau sendiri. Pokoknya gue solusi gue yang kepikiran saat itu gue ngambil minum gitu. Karena kalau enggak nih
masih jeli sampai sekarang nih. Iya, jadi rasanya kayak minum obat besar gitu kan. Bener. Relaksa gede banget lah. Bagi anak kecil lagi. Iya, anak kecil. Lu tuh termasuk anak yang imut-imut gitu nih waktu kecil tuh? Di antara yang lain tuh? Imut mah enggak sih. Justru gue sangar banget, Mbak. Sangar di mana? Sangar gue. Jadi dulu tuh gue sering bikin nangis teman-teman gue yang cowok-cowok. Gak ada imut-imut ya, gue tomboy. Enggak, maksud gue size, ukuran. Size iya kecil badannya. Dia makanya cabai rawit ya. Cabai Galak, rawit. gitu. Iya. Tomboy, pentolan, kepala suku, pokoknya gitu. Udah gitu, tapi lu jadi ke arah stand up tuh mungkin ceritanya gimana tuh, bisa secara dalam 5 detik lu ceritain nggak? Stand up tuh. Editornya nggak usah kerja ya. Nggak usah kerja, langsung. Jadi tapi dari itu berkembang biak. Kambing ya. Belum nih Mbak. Belum. Jadi ceritanya itu apa ya? Ini tuh kayak ngerasanya step by step sih Mbak Kamila. Jadi tahun 2015 tuh udah zaman-zaman SMP udah nonton stand up. Di zaman-zaman sebelum di Kompas TV tuh. Di mana nonton? Di Metro kalau nggak salah. Oh, lu jadi penonton yang bukan di TV. Oh, lu nonton di TV. Anak SMP udah suka stand up dari zaman SMP. Terus 2017 ke racun siapa tuh? Ke bawah siapa tuh? karena gue sama kakak gue dulu roommate kan, asik. Oh, gitu. Roommate, tahu-tahuan roommate. Kenapa jadi roommate? Kayak satu kamar, suka nonton bareng, Oh, lu cerita-cerita kepengaruh bareng. kakak. Iya, kakak gue Kalau- nonton stand up. Kalau cewek. Cewek. Oh, cewek. Terus gue juga jadi suka gitu kan. 2017 nonton Suca di Indosiar gitu. Oh. Terus gue tuh kayak nge-sugesti diri gue gitu loh Mbak, kayaknya gue bisa deh stand up gitu. Terus 2019 itu gue kuliah semester 3, ada komunitas di kampus stand up Win. Terus gue Gayung bersambut tuh. kayak aduh jenuh banget dah gue tiap hari belah kodok gitu kan anak IPA kan, belah kodok mulu gue, mikroskop mulu tuh gue pantengin kan, gue prototin. Ini kayak jenuh banget Mbak. Terus Nah, ini dia jadi di UIN itu bukan kayak HIFSI yang belajar bahasa Arab gitu bukan, kan. iya. Dia adalah jurusan pendidikan biologi. Jadi emang kerjanya belah Belah kodok, Iya. belah cacing. Kalau kodoknya lompat saya yang dibedah gitu kan. Iya enggak. Gue langsung ya. Terus ikutlah komunitas. Terus udah Komunitas. pengalaman show lo yang memorable apa tuh kira-kira? Show yang menurut lo, apakah sudah pernah ada show bareng siapa gitu, atau opener siapa yang sudah berlalu? Ini sih yang paling berkesan sejauh ini pernah ngerosting Bang Zawin. Di mana tuh? Itu di apa ya? Lupa namanya, Ila Soju Box kayaknya, di daerah Menteng, Jakarta Pusat gitu. Ngerosting beliau gitu. Nah, gue tuh kaget banget soalnya dari dulu kan emang mengidolakan Bang Zawin dari dulu. Terus tiba-tiba gue jadi juniornya, terus bisa ngerosting itu tuh kayak ini kayaknya gue mimpi dah, masih sampai sekarang tuh masih kayak nggak percaya gitu loh Mbak. Terus dibayar lagi gitu ya? Dibayar gitu kan. Iya. Gue juga gue pikir-pikir lagi, pertama kali manggung dalam konteks stand up itu emang gue ngerosting juga sih, ngerosting Panji. Oh iya. Iya, gue ingat banget, anjir kayak gini dibayar 8 juta, gila nih jadi duit nih gitu. Ngomong gini Ya nggak tahu aja tiap hari gue roasting gitu. aja gitu kan, bisa jadi duit gitu. Kalau gue mikirnya duit Itu zaman kapan Mbak? Roasting waktu saya masih muda dulu. Di 2000 berapa ya, 18 kayaknya ya? 2015, Mbak, lumayan lama Itu ya. lo kapan waktu yang roasting Zawin ini? 2022 kayaknya. 2022, Mei 2022. Oh, lumayan setahun yang lalu ya. Tahun yang lalu. Terus di sini juga pernah ada office zombie gitu. Itu apa tuh kayak gimana? Jadi keresahan komika sama pekerjaannya gitu. Nah, sepanggung sama Bang David. Nah, itu juga kaget sebenarnya Bang. Sepanggung sama Bang Bang David Nurbianto. Itu gimana tuh perasaan lu? Benar-benar kayak ya Allah, pengen sujud syukur. Pokoknya kayak Kayak segitunya David. Lucu deh. lucu banget dia Mbak. Lucu banget. Ngerosting Bang Ini Panji lu juga. lucu apa ganteng? Ini jangan-jangan lu naksir gitu.
satu suku. Karena sama-sama orang Batak iya, ya. Betawi Pride gitu kan. Betawi Pride, yo, Tangsel ya tapi ya. Tangsel. Kalau David tuh Betawi mana tuh dia? Betawi Tanah Abang apa mana ya Bang David? Oh gitu. Betawi Jakarta, beda sama Betawi Ini Tanah. menarik nih, kita bisa bahas soal Betawi ini rada menarik menurut gua karena apa namanya, pengen tahu juga budaya sejarah Betawi dan emang orang Betawi kan lucu-lucu ya. Lah, sombong amat itu kan Bang Mandra itu kalau nggak di Sidul itu aja yang Bener. paling lucu emang Bang Mandra. Mandranya emang ceplos-ceplos Dari, aja. dari segi suku aja asalnya kayak si Bang Dulnya kan Rano Karno bukan orang asli Betawi ya, maksudnya dari kesukuannya ya. Dari aslinya. Gue juga punya teman Betawi, ada nih namanya Afifah, kocak banget dia orangnya. Afifah, bocah mana dia? Bocah mana lu? Bocah mana ya dia? Bocah mana ya? Langsung ditantangin ya. Iya, gitu. Ya gitu kocak-kocak kan. Ini Kocak-kocak. apa nih sejarahnya gitu. Tapi mungkin kita akan bahas di episode berikutnya. langsung di episode Saksikan di Iya, episode iya. berikutnya. Tapi yang gue pengen tahu ini ya, kita ngobrol dulu aja awal-awal kita stand up gimana ya. Kalau gue abis ini sharing aja kan kita pertama roasting. Kalau gue abis itu langsung kemana ya, gimana ya? Kayaknya perempuan berhak, tapi nggak stand up, gue malah nyanyi. Karena gue nggak berani. Oh, awal-awal nih. Takut Awal-awal kan, nih. gue pikir yaudah gue ikutan deh gitu, diajakin kan. Waktu itu perempuan berhak tuh Wina, udah ada nggak ada Wina, mana Wina tuh baru banget, udah ada namanya Wina kata Mbak Gamila anak baru. anak bawang, Agak takut kalau Wina. cuma dia bawa duit. Oh Wina, kan aku senang duit. Sobat mapanku. Pertama Fatia, Alison Tekre, Fatia, Alison, Jessica Farolan, ya kayaknya gitu deh. Terus tiba-tiba gue diajakin, terus itu mereka acaranya yang disponsor oleh siapa sih, apa deh yang politik gitu. Denny JA apa sih, bukan. gitu deh, Denny JA gitu. Di mana ya, di Citos. Kayak gitu. Itu- Tapi gue ngisi, ya gue datangnya terlambat gitu, maksudnya tiba-tiba mereka mau nggak ngajakin ini jadi MC atau jadi apa, kayak ikut aja gitu. Itu berarti show stand up tuh. Berempat itu, terus yaudah gue nyanyi aja gitu. Terus yang beberapa pertama di Citos di kafenya kayak udah bubar juga gitu. Tapi pokoknya mereka nyari duit gitu, gue seneng aja kan. Ya udah duit lah. Gue sama bawa drummer, bawa gitaris, jadi gue bawa band gitu. Jadi nggak stand up sih, gue hitungannya nyanyi gitu. Itu tahun berapa, Mbak? 1945 enggak? Tahun berapa ya? Tiba-tiba Ya gue kan merasa Ini tua ya. banget kan. tahun kemerdekaan. Kayak 2000 berapa ya? 16. Ya 18 itu deh kayaknya, emang era-era 2018 tuh berkembang lah gitu. Terus ya udah, terus Lagi mulai pengen- naik-naiknya ya. Kayaknya gitu ya. Gue ngerasanya sih stand up kan sebenarnya awalnya kayak 2011 gitu ya boomingnya ya. Nah itu gue nggak ngikutin, kayak nggak langsung pengen naik panggung gitu, cuman kayak gue udah kayak menggemari jadi penonton tuh, kayak mengkritisi, bukan mengkritik ya, tapi kayak lebih kayak oh gue suka nih ini, oh gue suka nih yang kayak gini gitu. Makanya waktu itu ketika Panji yang naik, gue antusias banget, jadi kayak komedi badinya gitu, jadi kayak oh lebih lucu kalau gini nih, oh lebih lucu kalau gitu, atau itu udah lucu banget, jadi kayak sosok ngejudge gitu. Sosok ngejat. Tapi Oh, berarti gitu. udah ngekompetin Bang Panji dari Iya, jadi show-show yang 2011. pertama itu sama gua doang tuh kombutnya, terus kesini kayaknya dia nggak, udah pengen ganti orang kombut, udah serem sama gua. Kayak gua serem soalnya, kayak gua kayak langsung gitu kan. Terpoin. Itu jelek. Itu tidak lucu. Tidak ada halus-halusnya ya. Tidak ada halus-halusnya ya. Tapi ya gitu deh. Mungkin untuk lebih pengen tahu cerita serunya, kita akan lanjut ke episode kedua aja ya Yo, guys. kita lanjut lagi nanti, Sampai teman-teman. ketemu. Jangan lupa kalau misalnya mau dengerin Alma langsung on stage, segalak apa, segarang apa, segahar apa, tonton dia selalu ada di open mic. Lu komunitas lu di mana aja sih? Biasanya lu naik di panggung komunitas mana? Di stand up Win sama Ciledug. Jalan dulu. Bang Gamila. Gitu ya. Dia megang kawasan Kawasan Tangerang dan Tangsel, bos. Tangerang dan Tangsel. Dan juga suka tampil juga di LOL. Yo, LOL mania, mantap. LOL, haha, ayo Mbak. LOL, haha. Gitu. Terima kasih teman-teman.